Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelar yang bertahun-tahun mungkin kita dapat, sampai sudah gelar tertinggi kita dapatkan, tapi begitu kita meninggal, semua gelar itu Pak sudah tidak ada lagi artinya. Coba kalau meninggal ke suatu saat, apa mungkin disimpang di ruangan di sini di belakang. Sesudah sholat, paling mungkin orang berkata angkat mayatnya ke depan. Tidak ada lagi angkat Pak Profesor, angkat Pak Wali, angkat Pak Gubernur. Tidak ada lagi. Angkat jenazahnya. Singkat sekali Pak. Itu semua kenangan-kenangan dunia yang kita dapat. Hanya mungkin beberapa hari, berapa bulan ini, mobilnya si fulan, istrinya si fulan, anaknya si fulan. Tapi setelah beberapa bulan Pak, mungkin istri tak dinikahi orang, anak tak sibuk sendiri, ya. Rumah tak menjadi warisan, mungkin orang lain lagi yang sudah tinggal di dalamnya. Mari kita sedikit fokus. Apa yang membuat kita bisa tersenyum nanti di akhirat adalah Allah ridho dengan kita Pak. Fokus mencari apa maunya Allah. Karena kalau manusia ini dituruti maunya Pak, semakin dituruti semakin jadi-jadi. Itu saya kira bahan renungan bagi kita semua, bahwa sisa-sisa hidup kita ini mari dijernihkan, dibersihkan betul. Kita datang kepada Allah dengan mencari ridho Allah, mencari Allah senang dengan kita. Sehingga kalau Allah senang dengan kita Pak, insya Allah dimatikan dalam keadaan pun Allah ridho dengan kita, ya. Kalaupun nanti mati, meninggal, biar orang lain menangis, tapi kita tersenyum, tersenyum abadi, karena tidak ada lagi yang disesali dalam hidupnya Pak. Sudah sempurna perjuangannya, kesabarannya dalam mentaati Allah itu sudah sempurna, ya. Itu saya kira pengantar kita. Dan saya balik-balik tadi waktu sudah sholat, rupanya saya lihat tadi Pak, lebih satu saf itu imam sudah salam, masih menambah tadi itu. Berarti kalau saya lihat ini termasuk di masjid kita ini tinggi produksi masbuknya, tinggi masbuknya pada sini, ya, ya. Apakah karena saya lihat tadi jarak untuk azan dan iqamah berapa menit itu Pak? Karena saya lihat azan ditindis memang nih. Berarti azan dan iqamah saya lihat itu hanya kurang lebih 3 menit. Kurang lebih 3 menit jaraknya. Karena dihitung itu yang dimaksud dengan bainal azan wal iqamah adalah jarak sesudah ditindis itu sudah azan, bukan mulai dari azan. Biar itu 10 menit azan, tapi kalau dipakai untuk azan kan bukan itu yang dihitung Pak. Yang dihitung itu sesudahnya. 3 menit memang ini bisa berpeluang tinggi, ya.
Saya sendiri persis tadi salam itu baru 2 menit dan persis sudah azan, saya sholat hampir juga tertinggal. Jadi tambah-tambah mungkin sedikit sembalut. Ya 5 menit lah sesudah azan itu. Mungkin tidak apa-apa, Pak. Kita akan lihat di sini hak orang yang masbuk. Salah satunya itu sebentar, Pak. Ada hak masbuk itu diberi waktu sedikit yang longgar supaya tidak banyak orang masbuk. Salah satunya jeda antara azan dan iqamah itu sedikit diberi waktu. Ya. Ada bagian sebentar di sini. Kita lihat dulu bagian pertama supaya insyaallah mengulangi. Pertama, tidak lewat di depannya ketika berdiri menyempurnakan salatnya. Ini kita sudah bahas yang lalu hadisnya, bahwa kalau mau melewati orang itu lebih baik menunggu 40 tahun. Begitu ancamannya ini, lebih baik berhenti 40 tahun. Sekiranya ditahu bagaimana risiko lewat di depannya orang sholat itu. Artinya jelek sekali itu, Pak. Mendingan tahan diri berhenti 40 tahun itu lebih baik dibanding lewat di depannya orang sholat. Penting orang yang sholat itu juga memenuhi kewajibannya. Berarti dia jangan sholat di jalanan, jangan lewat jangan sholat di pintu, jangan sholat yang berdesak-desakan itu, yang tidak ada jalan lain. Itu satu. Yang kedua, bersedekah kepadanya jika ketinggalan sholat jamaah. Kita sudah bahas yang lalu ini. Kalau ada orang terlambat jamaah sekalian, temani dia sholat. Itu hak dia. Kewajiban kita bersedekah kepadanya. Dia punya hak ditemani berjamaah. Kalau ada orang terlambat, ya, dan dia minta tolong, temani saya sholat, Bapak bersedekah kepadanya. Itu sedekah tidak selamanya dengan uang. Ya, itu inilah bedanya sedekah dengan infak. Sedekah itu tidak mesti materi. Bersedekah dengan orang sholat berjamaah itu sedekah, tidak mesti dengan materi, tapi tenaga ditemani untuk bisa mendapatkan jamaah, itu sudah sedekah, Pak. Jadi Bapak sudah membantu orang yang bersolat sendiri, karena jelek itu salat sendiri, Pak, jelek. Ya, kita masuk yang ketiga, merendahkan suara ketika berzikir sehingga tidak mengganggunya orang yang sholat itu. Ya, kita syukur di sini, Pak, ya, karena sudah dipraktekkan itu. Sebagian masjid-masjid itu hampir tidak bisa lanjutkan kita punya sholat karena suaranya imam yang berzikir itu sama besarnya ketika dia memimpin sholat. Ya, sama besarnya, jadi tidak konsentrasi kita sholat di belakang oleh karena suara mengganggu. Ya, salah satu gangguan dalam masjid itu, Pak, namanya gangguan suara di sini. Secara umum Nabi mengatakan, i'takafa Rasulullah SAW fil masjid. Pernah Nabi itu itikaf di masjid, berdiam diri memang di masjid untuk fokus bisa beribadah. Fasami'ahum yajharuna bil qiraah. Ada orang yang Nabi dengarkan itu, orang yang di masjid itu yajharuna bil qiraah, membesarkan suara bacaan Al-Qur'annya. Ya, fakashafa sitra, maka Nabi itu buka hijab. Siapa gerangan yang besar suaranya itu? Ya, Nabi berzikir, ada orang lain juga baca Quran, itu Nabi bangun dan Nabi tegur,
Waqal, dan Nabi mengatakan, ala inna kullakum munaji rabbah. Setiap kalian ini, kita semua dalam masjid itu sedang munajih rabbah, sedang bermunajat kepada Allah. Nah, jadi dalam masjid ini Pak, tidak boleh kita individualis dengan egois, bahwa kita berzikir ya berzikir, tapi jangan menyebabkan zikir kita membuat orang lain terganggu. Kalau kita mau beribadah, beribadahlah, tapi jangan ibadah kita yang penuh semangat justru menghilangkan kenikmatan ibadah juga orang lain. Contoh Pak, hari Jumat ada orang biasa itu tidak sadari dia baca Quran, tapi suara baca Qurannya kedengaran sampai di belakang. Ya memang baca Quran, tapi bacaan Quran kita ini orang lain juga punya hak untuk mengaji, mau berzikir dan sebagainya. Prinsipnya di sini kata Nabi, fala yu'ziyanna ba'dukum ba'da. Jangan mengganggu satu sama lain. Salah satu bentuk mengganggu itu adalah dengan model suara itu, Pak. Semua bentuk mengganggu itu dilarang. Dan dalam Islam, jemaah sekalian, hal-hal yang begini banyak orang tidak lulus. Dia merasa asyik dengan dirinya, sementara lain itu terganggu dengan ibadahnya. Jadi pernah Nabi SAW marahi orang ini karena dia terlalu semangat baca Quran. Ya, pada baca Quran itu kan bagus, tapi bacaannya melampaui suara yang seharusnya, sampai Nabi, semua orang mau berzikir, itu zikirmu jangan terlalu besar. Zikir yang dimaksud di sini baca Quran.